Halo teman-teman, perkenalkan saya Kurniawati Sudirjat dan teman saya Wirda Tulusna. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami di Perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri 11 Pekanbaru. Sebelum itu, teman saya akan membacakan profil Perpustakaan Cahaya Ilmu. Perpustakaan Cahaya Ilmu merupakan perpustakaan sekolah yang berada di lingkungan SMA Negeri 11 Pekanbaru, beralamat di Jalan Segar nomor 40, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Perpustakaan ini berdiri pada tanggal 26 Oktober 1995 dan berstatus sebagai perpustakaan sekolah negeri yang berfungsi sebagai pusat informasi serta sumber belajar bagi seluruh warga sekolah. Adapun visi Perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri 11 Pekanbaru yaitu menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber belajar yang optimal dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi Perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri 11 Pekanbaru yang pertama, menyediakan sumber informasi dan sumber belajar yang lengkap sesuai kebutuhan warga sekolah. Yang kedua, memberikan pelayanan perpustakaan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada seluruh pemustaka. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan minat baca serta budaya literasi di lingkungan sekolah. Yang keempat, mendukung kegiatan pembelajaran melalui penyediaan koleksi dan layanan informasi yang relevan. Yang kelima, mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pendidikan, penelitian sederhana informasi, dan rekreasi bagi warga sekolah. Dan yang keenam, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua, kami akan membacakan data koleksi yang ada di perpustakaan. Untuk koleksi buku teks berisi 2.550 judul dengan 3.930 eksemplar. Yang kedua, buku fiksi dengan 623 judul disertai 695 eksemplar. Untuk buku non fiksi ada 1.927 judul, eksemplarnya 3.235. Untuk koleksi non-book ada 665 judul. Di buku referensi ada 153 judul dan 210 eksemplar. Untuk program Perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri Pekanbaru, mereka ada program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendeknya yaitu meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan literasi, mengoptimalkan pelayanan sirkulasi dan referensi, menata koleksi agar lebih mudah diakses pemustaka, melaksanakan promosi perpustakaan kepada warga sekolah, meningkatkan kunjungan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Untuk program jangka panjangnya, yang pertama mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi belajar di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi, dan yang ketiga, menambah dan memperbarui koleksi sesuai kebutuhan kurikulum. Yang keempat, mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah, dan yang terakhir, mendukung peningkatan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik melalui layanan informasi yang berkualitas. Selain itu, sekolah ini juga mengadakan duta literasi atau duta pustaka yang dimana nantinya akan membantu perpustakaan untuk mempromosikan koleksinya kepada siswa-siswa, dan apabila ada hal baru di perpustakaan, maka nanti duta pustaka yang akan menyampaikan ke siswa. Nah, ini analisis kami. Untuk aspek fokus, jenis pemasarannya masih kombinasi pemasaran relasional dan tradisional. Hasil analisis yaitu perpustakaan tidak hanya fokus pada penyediaan koleksi, tetapi juga pada pengembangan budaya literasi siswa. Hal ini terlihat dari adanya program wajib baca, pembuatan tabloid sekolah, serta kegiatan literasi informasi yang melibatkan siswa secara aktif. Contohnya pembuatan karya tulis di setiap kelas. Selain itu, siswa yang rajin berkunjung dan meminjam serta memanfaatkan koleksi, maka akan dipilih siapa yang akan menjadi duta pustaka. Nah, ini duta pustaka yang telah saya kasih tahu tadi.
Fokus ini menunjukkan bahwa perpustakaan berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan pemustaka melalui keterlibatan dalam proses belajar. Untuk orientasi jenis pemasarannya juga masih kombinasi pemasaran tradisional dan relasional. Hasil analisis perpustakaan ini sebenarnya sudah mulai mengarah kebutuhan pengguna yang terlihat dari adanya berbagai layanan seperti sirkulasi, referensi, dan kegiatan literasi. Tapi kalau dilihat lebih dalam, layanan tersebut masih bersifat umum dan belum benar-benar menyesuaikan kebutuhan tiap pengguna secara spesifik. Program seperti wajib baca dan pendidikan pemustaka juga masih berlaku sama untuk semua siswa. Jadi orientasinya bisa dibilang masih campuran, sudah menuju relasional tapi belum sepenuhnya. Untuk skala waktu, di sini jenis pemasarannya pemasaran relasional, yang dimana hasil analisis dari sisi waktu perpustakaan sudah punya arah yang jelas ke jangka panjang. Ada program yang berjalan terus-menerus seperti wajib baca setiap bulan dan kegiatan literasi yang rutin dilakukan. Selain itu, ada juga rencana pengembangan seperti e-library yang menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya fokus pada kegiatan sesaat, tapi memang ingin membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wirdatul Husna. Selanjutnya, komitmen. Jenis pemasarannya kombinasi pemasaran tradisional dan relasional. Hasil analisis menunjukkan komitmen perpustakaan sebenarnya sudah terlihat cukup kuat, terutama dari fasilitas yang lengkap, koleksi yang banyak, dan penggunaan teknologi seperti opak dan komputer. Tapi di sisi lain, sebagian besar masih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang lebih identik dengan pendekatan tradisional. Meski begitu, adanya kerjasama dengan pihak luar dan upaya pengembangan layanan berbasis teknologi menunjukkan bahwa perpustakaan juga mulai bergerak ke arah relasional. Jadi komitmennya masih berada di antara keduanya. Selanjutnya, komitmen. Jenis pemasarannya kombinasi pemasaran tradisional dan relasional. Hasil analisis menunjukkan komitmen perpustakaan sebenarnya sudah terlihat cukup kuat, terutama dari fasilitas yang lengkap, koleksi yang banyak, dan penggunaan teknologi seperti opak dan komputer. Tapi di sisi lain, sebagian besar masih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang lebih identik dengan pendekatan tradisional. Meski begitu, adanya kerjasama dengan pihak luar dan upaya pengembangan layanan berbasis teknologi menunjukkan bahwa perpustakaan juga mulai bergerak ke arah relasional. Jadi komitmennya masih berada di antara keduanya. Selanjutnya, kontak. Jenis pemasarannya kombinasi pemasaran tradisional dan relasional. Hasil analisis menunjukkan interaksi perpustakaan dengan pemustaka sudah cukup aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui layanan harian dan program literasi, sedangkan secara tidak langsung melalui media sekolah, media sosial sekolah, papan pengumuman, dan duta perpustakaan. Namun, pemanfaatan media digital masih belum maksimal sebagai sarana komunikasi dua arah sehingga masih terdapat unsur pemasaran tradisional. Selanjutnya, kualitas. Jenis pemasarannya kombinasi pemasaran tradisional dan relasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan perpustakaan tergolong baik, terutama dari segi fasilitas dan kelengkapan koleksi. Hal ini terlihat dari tersedianya berbagai sarana seperti ruang baca yang nyaman, AC, komputer, multimedia sebanyak 37 unit, akses WiFi, serta koleksi yang lengkap mulai dari buku cetak, buku elektronik, hingga bahan audio visual. Selain itu, perawatan koleksi juga dilakukan secara rutin, seperti pencacahan dan penyiangan setiap tahun, serta menjaga kebersihan ruangan dengan vacuum cleaner dan sirkulasi udara yang baik. Namun, kualitas layanan tersebut masih lebih dominan pada penyediaan fasilitas dan kenyamanan fisik yang menunjukkan cara pemasaran tradisional. Di sisi lain, terdapat juga upaya ke arah pemasaran relasional melalui kegiatan literasi seperti program wajib baca dan pembuatan tabloid sekolah yang melibatkan siswa secara langsung. Oleh karena itu, kualitas layanan perpustakaan dapat dikatakan sebagai kombinasi antara pemasaran tradisional dan relasional. Baiklah, saya akan menyimpulkan.
Kesimpulan yang kami dapatkan, Perpustakaan Cahaya Ilmu SMA Negeri 11 Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan cukup mendukung kegiatan literasi siswa. Dilihat dari sisi pemasaran, pada bagian fokus dan segala waktu sudah mengarah ke relasional, namun pada orientasi, komitmen, kontak, dan kualitas masih campuran dengan pemasaran tradisional, karena masih banyak berfokus pada fasilitas dan belum terlalu menekankan interaksi dengan pengguna. Secara keseluruhan, perpustakaan ini sedang dalam proses menuju pemasaran relasional. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Setelah ini kami akan menunjukkan hasil data-data yang berada di tabel yang telah kami bacakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.